Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini setengah dari bulan Sya'ban telah berlalu. Ini menandakan bahwa bulan Ramadan di tahun 1443 Hijriah akan segera tiba. Kedatangan bulan Ramadan dan berpuasa di dalamnya adalah nikmat yang sangat agung atas orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Hal ini dibuktikan oleh sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, ada dua orang laki-laki dari negeri Qudrah masuk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mati syahid berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua wafat setahun sesudahnya. Talha bin Ubaidillah berkata, aku bermimpi melihat surga. Aku melihat orang yang mati syahid didahului oleh temannya ketika masuk surga. Aku pun heran karenanya. Kemudian keesokan harinya aku sampaikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, apakah yang kalian herani dari mimpi tersebut? Bukankah dia telah berpuasa Ramadan setelah kematian temannya? Ia pun telah salat 6.000 rakaat ataupun sekian-sekian rakaat salat sunnah. Para sahabat menjawab, benar. Rasulullah SAW bersabda, perbedaan kondisi antara keduanya lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena begitu besar keutamaan dan keagungan di bulan Ramadan, maka harapannya adalah kita dapat mengisi hari-harinya dengan ragam ibadah yang maksimal. Hal ini membutuhkan persiapan dan juga kesiapan. Ada setidaknya 5 hal yang bisa kita persiapkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Yang pertama adalah iman. Yang dimaksud yaitu kita harus mengimani wajibnya saum Ramadan bagi setiap muslim. Iman adalah modal yang paling utama untuk melaksanakan segala kewajiban yang datang kepada kita. Kewajiban saum Ramadan telah tegas berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma seluruh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengajak berdialog kepada orang-orang yang beriman dari umat ini. Dan dia mengajak kepada mereka untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dia menyatakan bahwa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang mukmin dari umat ini, kewajiban puasa pun telah diwajibkan kepada orang-orang mukmin sebelum kita, sebelum umat ini. Maka telah ada bagi kita suri teladan
contoh yang nyata di dalam melaksanakan ibadah yang agung ini. Dengan demikian, hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam mengerjakan puasa Ramadan yang akan datang dengan lebih baik daripada orang-orang sebelum kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang seharusnya kita persiapkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan adalah ilmu, yaitu ilmu seputar ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang mengiringinya. Seperti ilmu tentang syarat sahnya puasa Ramadan, rukun puasa Ramadan, sunnah-sunnah puasa Ramadan, hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan beserta kafaratnya dan lain sebagainya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, al-ilmu imamun amal. Ilmu adalah imam bagi amal. Sedangkan Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menulis di salah satu kitabnya, di salah satu bab dalam kitabnya tentang al-ilmu qabla al-qaul wa amal. Al-ilmu qabla al-qaul wa amal. Ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Dan Imam Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, ma ubidallahu bi syai'in afdhala minal ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih utama untuk beribadah kepada Allah selain daripada ilmu. Perkataan para ulama tersebut mengisyaratkan akan pentingnya ilmu sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang harus kita persiapkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan adalah tamrinul amal, atau melatih beramal ataupun pembiasaan beramal. Alangkah beruntungnya orang-orang yang melatih diri memperbanyak amal ibadah sebelum datangnya bulan Ramadan, seperti memperbanyak saum sunnah, dan khususnya bagi kaum muslimin yang terbiasa melaksanakan saum sunnah. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, membiasakan salat malam, melatih bersedekah, dan amal-amal ibadah yang lainnya. Dengan begitu insya Allah ketika bulan Ramadan tiba, kita lebih ringan dan lebih mudah dalam melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan yang mengatakan bulan Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan mengairi, dan Ramadan adalah bulan memetik buah. Bila kita ingin memetik buah di bulan Ramadan, maka harus ada benih yang ditanam di bulan Rajab, dan benih itu harus disirami di bulan Sya'ban. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang keempat yang harus kita persiapkan sebelum kita masuk bulan Ramadan adalah mentargib kaum muslimin, yakni memotivasi mereka di berbagai momen dan kesempatan. Rasulullah SAW pun banyak mentargib, motivasi para sahabatnya ketika bulan Ramadan telah datang kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftaradha 'alaikum siyamuhu fihi, taftahu fihi abwabul jannah, taglubu fihi abwabul jahim, tughallu syayatin, wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin, wa man hurimat faqad hurimat." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan puasa atas kalian di dalamnya. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka jahim ditutup, setan-setan dibelenggu. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan malam itu, maka dia telah diharamkan. Hadis riwayat Ahmad. Dalam kesempatannya yang lain, beliau SAW pun memberikan motivasi kepada kaum muslimin seraya bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah,
hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima dan yang terakhir dalam kesempatan kali ini yang harus kita persiapkan sebelum kita menyapa bulan Ramadan adalah pengetahuan tentang apa-apa yang tidak disyariatkan menjelang bulan Ramadan. Hal ini penting untuk kita ketahui agar kita tidak terjatuh pada perbuatan sia-sia atau bahkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang sudah menjadi rutinitas sebagian kaum muslimin dalam menyambut bulan Ramadan. Namun pada hakikatnya hal itu tidak pernah diajarkan oleh Islam. Di antaranya seperti mengkhususkan ziarah kubur menjelang Ramadan. Hal ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Siapa saja yang mengkhususkan ziarah kubur menjelang Ramadan, maka dia telah terjatuh pada kesalahan. Kesalahan yang selanjutnya adalah padusan ataupun mandi besar atau keramasan menyambut Ramadan. Tidaklah tepat amalan sebagian orang dalam menyambut bulan Ramadan dengan mandi besar ataupun keramasan terlebih dahulu, padahal tidak ada sebab baginya untuk mengharuskan mandi wajib. Hal ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Terlebih lagi jika mandi yang seperti ini kemudian dilakukan di pemandian umum dengan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat. Yang selanjutnya di antara hal-hal yang dilarang menjelang bulan Ramadan adalah berpuasa sehari ataupun 2 hari sebelum bulan Ramadan dengan maksud berikhtiar ataupun berjaga-jaga agar tidak terlewat awal Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, la taqaddamu Ramadan bisaumi yaumin aw yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasum. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali orang yang biasa berpuasa dengan suatu puasa sunnah, maka hendaknya lah dia berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, hukum berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan adalah haram apabila bukan karena kebiasaan puasa sunnah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, inilah 5 hal yang dapat disampaikan sebagai bekal menyambut bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan Ramadan di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.